Selamat datang di video ini. DPR AS telah meloloskan RUU untuk memblokir kredit pajak bagi EV dengan baterai buatan Tiongkok. Gedung Putih mengumumkan pada tanggal 23 September usulan larangan terhadap kendaraan terhubung teknologi dari negara-negara yang menjadi perhatian, khususnya Tiongkok, dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional. Teknologi kendaraan terhubung mengacu pada komunikasi jarak pendek yang memungkinkan mobil mendeteksi objek di sekitar dan bertukar informasi dengan kendaraan lain di dekatnya. Ini termasuk modul Wi-Fi, satelit, seluler, Bluetooth, dan sistem mengemudi otomatis. Menurut Gedung Putih, teknologi ini yang dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan kini menimbulkan ancaman baru dan semakin besar. Pengumuman Gedung Putih mengatakan teknologi ini mencakup sistem komputer yang mengendalikan pergerakan kendaraan dan mengumpulkan data sensitif pengemudi dan penumpang, serta kamera dan sensor yang memungkinkan sistem mengemudi otomatis dan mencatat informasi rinci tentang infrastruktur Amerika. Departemen Perdagangan telah menyimpulkan bahwa teknologi lokasi dapat digunakan untuk menangkap informasi tentang atau mengganggu infrastruktur penting, karena musuh asing dapat mengendalikan kendaraan tersebut dari jarak jauh untuk pengawasan dan pengumpulan data. Menteri Perdagangan Gina Raimondo mengatakan pada konferensi pers pada tanggal 23 September bahwa ketika musuh asing membangun perangkat lunak untuk kendaraan yang dapat digunakan untuk pengawasan dan dikendalikan dari jarak jauh, ini mengancam privasi dan keselamatan warga Amerika di jalan. Dalam situasi ekstrim, musuh asing dapat menutup atau mengambil kendali atas semua kendaraan yang beroperasi di Amerika Serikat secara bersamaan, menyebabkan kecelakaan dan memblokir jalan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, menyoroti skala risiko ini. Sullivan mengatakan dalam pengarahan yang sama bahwa dengan jutaan kendaraan di jalan yang masing-masing memiliki masa hidup 10 hingga 15 tahun, risiko gangguan dan sabotase meningkat secara dramatis. Sekutu Amerika Serikat juga kini menganggap pemerintah Tiongkok sebagai ancaman utama keamanan siber. Komunitas intelijen telah mengungkapkan dalam dengar pendapat publik dalam beberapa tahun terakhir sejauh mana Tiongkok telah melakukan serangan siber yang berkelanjutan terhadap Amerika Serikat. Departemen Perdagangan telah mengidentifikasi teknologi dari Tiongkok dan Rusia yang digunakan dalam kendaraan terhubung yang menimbulkan ancaman sangat serius. Saat ini, departemen tersebut sedang menyusun aturan untuk melarang impor atau penjualan mobil dengan sistem yang dirancang, dikembangkan, diproduksi, atau dipasok oleh entitas yang memiliki keterkaitan kuat dengan Tiongkok atau Rusia. Departemen tersebut mulai mengumpulkan komentar publik mengenai masalah ini pada tanggal 1 Maret sebagai bagian dari penilaiannya terhadap tingkat risiko teknologi ini. Jika aturan tersebut diselesaikan, larangan perangkat lunak akan mulai berlaku untuk mobil model tahun 2027, sedangkan larangan perangkat keras akan berlaku untuk mobil model tahun 2030 atau pada tanggal 1 Januari 2029 untuk unit tanpa model tahun. Produsen mobil mengatakan kepada Biro bahwa mereka seringkali tidak mengetahui asal-usul komponen tertentu dari pemasok mereka. Jadwal penerapan yang tertunda dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada produsen agar bisa melakukan penyesuaian yang diperlukan. Aliansi untuk Otomotif Inovasi, kelompok yang mewakili produsen mobil besar seperti GM, Toyota, Hyundai, dan Volkswagen, memperingatkan bahwa mengubah perangkat lunak dan perangkat keras bisa memakan waktu. Departemen Perdagangan sedang mempertimbangkan pengecualian dalam aturan akhir guna meminimalkan gangguan rantai pasokan. Berdasarkan aturan baru ini, Ford akan harus menghentikan impor Lincoln Nautilus, dan GM harus menghentikan Buick Envision, karena kedua model ini diproduksi di Tiongkok. Liz Cannon, Kepala Kantor Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Perdagangan, mengatakan bahwa kendaraan apapun yang diproduksi di Tiongkok dan dijual di AS kemungkinan besar akan termasuk dalam larangan tersebut. Dia menambahkan bahwa GM dan Ford menyadari bahwa produksi mobil di Tiongkok untuk pasar AS harus dipindahkan ke tempat lain. Larangan yang diusulkan ini muncul setelah kenaikan tarif baru-baru ini yang diberlakukan pemerintahan Biden terhadap kendaraan listrik, EV, asal Tiongkok, yang meningkat dari 25% menjadi 100%. Tarif baru ini, yang diusulkan pada bulan Mei,
akan berlaku pada akhir minggu ini dan dianggap sebagai tindakan pencegahan, karena saat ini AS hanya mengimpor sedikit EV dari Tiongkok. Namun, meskipun Tiongkok mengekspor sedikit mobil ke AS, mereka mengekspor banyak suku cadang mobil. Koalisi untuk menata ulang mobilitas, yang mencakup eksekutif industri dan pemimpin sektor swasta dan publik di bidang teknologi, menulis dalam surat kepada Departemen Perdagangan bahwa pemasok Tiongkok mendominasi produksi banyak komponen penting untuk kendaraan terhubung. Pada tahun 2023, Meksiko menjadi pemasok suku cadang mobil terbesar bagi Amerika Serikat, dengan Tiongkok di peringkat ketiga. Namun, Tiongkok juga merupakan pemasok suku cadang mobil terbesar kedua bagi Meksiko. Sebagian besar perusahaan Tiongkok adalah pemasok tingkat 2 dan 3, namun terus memperluas pangsa pasar mereka seiring dengan meningkatnya ekspor mobil Tiongkok secara global dan kemajuan menuju manufaktur yang lebih maju secara teknologi. Uni Eropa baru-baru ini menyelesaikan penyelidikan yang menyimpulkan bahwa pemerintah Tiongkok telah mensubsidi industri kendaraan listriknya sampai kelebihan pasokan, yang mengakibatkan mobil-mobil dijual di bawah harga pasar dan menyebabkan ketidakseimbangan di pasar global. Ini adalah bagian dari inisiatif pemerintah Tiongkok, Made in China 2025, yang membantu produsen Tiongkok mendapatkan pijakan dalam rantai pasokan global. Tiongkok juga mendominasi pasar teknologi LiDAR, Light Detection and Ranging, yang digunakan untuk pemetaan 3D dalam kendaraan otonom. Pada tahun 2022, produsen LiDAR asal Tiongkok menguasai 73% pasar global. Sensor LiDAR, yang mampu memetakan lingkungan dalam 3D dengan presisi tinggi, membantu menggantikan teknologi penginderaan tradisional seperti kamera dan radar. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Septon menguraikan risiko teknologi yang dapat disalahgunakan, seperti intersepsi data yang dikumpulkan selama transmisi, yang bisa digunakan untuk pelacakan, pengawasan, sabotase, atau pelanggaran privasi. Jika data dimanipulasi selama transmisi, hal ini juga dapat menyebabkan kondisi mengemudi yang tidak aman atau bahkan kecelakaan, karena serangan dapat digunakan untuk memalsukan data sensor atau sinyal sistem. Dalam aturan terakhir yang dikeluarkan oleh Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan, fokus utamanya adalah pada sistem konektivitas kendaraan dan sistem mengemudi otomatis. Menurut laporan tahunan 2024 dari perusahaan keamanan siber Upstream, serangan siber besar meningkat 2 kali lipat dalam setahun terakhir, dengan 295 serangan yang ditargetkan pada kendaraan terhubung atau platform terkait, mempengaruhi jutaan pengguna di AS. Selain itu, kenaikan tarif terhadap chip dan baja kendaraan listrik, EV, Tiongkok juga diusulkan. Perwakilan Perdagangan AS, Catherine Tai, menegaskan bahwa kenaikan tarif ini akan menargetkan kebijakan dan praktik berbahaya di Beijing. Pada tanggal 13 Agustus, pemerintahan Biden mengonfirmasi bahwa tarif impor dari Tiongkok, termasuk tarif 100% untuk kendaraan listrik, akan berlaku mulai tanggal 27 September. Tarif kendaraan listrik yang diimpor dari Tiongkok akan meningkat dari 25% menjadi 100%. Tarif lainnya mencakup 100% untuk jarum suntik, 50% untuk sel surya, semikonduktor, masker wajah, dan sarung tangan bedah, serta 25% untuk baterai kendaraan listrik, baja, dan aluminium. Keputusan tersebut, menurut penasihat ekonomi Gedung Putih, Le Brainard, dibuat untuk memastikan bahwa industri kendaraan listrik AS melakukan diversifikasi dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan Tiongkok yang dominan. Brainard juga menegaskan bahwa tarif tersebut bertujuan untuk melawan subsidi dan kebijakan transfer teknologi Tiongkok yang telah menyebabkan kelebihan kapasitas produksi. Dalam konteks ini, tarif 100% untuk kendaraan listrik dipandang sebagai tindakan yang diperlukan untuk mencegah dominasi pasar global oleh kendaraan listrik Tiongkok yang terjadi dengan kecepatan yang menakjubkan di beberapa bagian dunia. Langkah-langkah ini merupakan tindak lanjut dari tinjauan selama 4 tahun terhadap tarif era Trump terhadap barang-barang Tiongkok.
Pemerintah AS menambahkan lebih banyak tarif pada bulan Mei setelah peninjauan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS. DPR AS juga baru-baru ini meloloskan RUU yang memblokir kredit pajak konsumen untuk kendaraan listrik yang menggunakan baterai dengan keterlibatan entitas Tiongkok dalam rantai pasokannya. Undang-undang ini adalah bagian dari upaya besar Partai Republik dalam Minggu Anti-Tiongkok yang dimulai pada tanggal 9 September dan menghasilkan 28 undang-undang terkait Tiongkok. Salah satu fokus utamanya adalah mengatasi dominasi Tiongkok dalam teknologi dan kendaraan listrik di Amerika. RUU ini disahkan pada tanggal 12 September dengan suara 217 berbanding 192. 7 anggota Partai Demokrat mendukung rancangan undang-undang RUU yang bertujuan untuk memblokir kredit pajak untuk kendaraan listrik EV yang menggunakan baterai dengan keterlibatan entitas Tiongkok. Perdebatan di tingkat DPR AS berfokus pada bagaimana mencapai keseimbangan antara mendorong lebih banyak kepemilikan kendaraan listrik untuk melindungi lingkungan, mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan Tiongkok, dan memastikan bahwa kredit pajak yang didanai oleh pembayar pajak Amerika tidak disalurkan kepada entitas Tiongkok. Gedung Putih menentang RUU tersebut, dengan alasan bahwa undang-undang ini akan membebani pembayar pajak dan melemahkan upaya pemerintah dalam aksi iklim. Pemerintah menilai pembatasan yang diajukan tidak jelas dan tidak dapat diterapkan, serta menghambat Undang-Undang Pengurangan Inflasi, IRA. IRA memberikan kredit pajak konsumen hingga $7.500 untuk kendaraan listrik yang memenuhi syarat. Beberapa anggota Partai Demokrat setuju dengan Gedung Putih. Misalnya, perwakilan Judy Chu dari California mengatakan bahwa RUU ini akan merugikan transisi AS menuju kendaraan ramah lingkungan. Namun, perwakilan Carol Miller dari West Virginia, seorang anggota Partai Republik yang mengajukan RUU tersebut, berpendapat bahwa RUU itu dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh Tiongkok dalam rantai pasokan Amerika. Ia menuduh pemerintahan Biden lebih tunduk kepada aktivis lingkungan daripada fokus pada pengembangan teknologi kendaraan listrik di Amerika. Pemerintah Tiongkok telah memberikan subsidi besar-besaran kepada industri kendaraan listriknya. Menurut Mike Johnson, Ketua DPR dari Partai Republik, dolar pembayar pajak AS tidak boleh digunakan untuk mendukung kredit dalam industri yang didominasi oleh Tiongkok. Tiongkok telah menjadikan kendaraan listrik sebagai sektor strategis dalam rencana industrinya, termasuk dalam kebijakan Made in China 2025. Tiongkok diperkirakan akan mencapai kapasitas produksi kendaraan listrik sebesar 36 juta unit pada 2025, dengan penjualan domestik 15 juta unit, yang meninggalkan kelebihan produksi sebanyak 21 juta unit yang siap diekspor. Presiden Biden pun meningkatkan tarif impor EV Tiongkok dari 25% menjadi 100% pada Mei 2023, dalam upaya melindungi pasar AS dari banjir produk murah akibat praktik yang dianggap tidak adil oleh pemerintah Tiongkok. Kesadaran publik dan Kongres terhadap monopoli Tiongkok dalam industri kendaraan listrik semakin meningkat, terutama karena adanya kekhawatiran bahwa insentif pajak IRA secara tidak langsung menguntungkan Tiongkok. Kasus Ford yang melisensikan teknologi baterai dari perusahaan raksasa baterai Tiongkok, CATL, menjadi sorotan. Pada Februari 2023, Ford mengumumkan rencana pembangunan pabrik EV senilai $3,5 miliar di Michigan dengan CATL. Namun, pada September 2023, Ford menghentikan pembangunan pabrik tersebut karena tekanan Kongres dan keraguan terhadap kelayakan ekonominya. Perdebatan ini menunjukkan ketegangan antara mempromosikan teknologi ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, sambil melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.